Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hermi Febrianti dari kelas Gizi 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran kode etik oleh tenaga kesehatan. Kode etik merupakan seperangkat sistem norma, nilai, dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi semua anggota organisasi profesi tertentu. Semua jenis profesi memiliki kode etik yang berfungsi sebagai landasan dan standar kerja profesional yang ditaati oleh orang-orang dalam profesi tersebut. Kode etik profesi disusun sebagai sebuah sarana untuk melindungi masyarakat dan anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Kode etik bidan di Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia tahun 1988 dan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional IBI tahun 1991. Kode etik bidan Indonesia mengandung kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan bab. Kode etik yang berisi 7 bab yaitu 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yang kedua kewajiban bidan terhadap tugasnya, yang ketiga kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, yang keempat kewajiban bidan terhadap profesinya, yang kelima kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yang keenam kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air, yang ketujuh penutup. Pada tahun 2016 terjadi kasus pelanggaran kode etik pada profesi kebidanan yang telah diberitakan oleh CNN Indonesia mengenai pelanggaran kode etik bidan yang menggunakan vaksin palsu pada bayi. Dari berita yang ditulis oleh CNN News dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengumumkan nama layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu. 3 diantaranya berada di Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menyatakan akan segera mencabut izin praktik bidan Eli yang terjangkit pada kasus penggunaan vaksin palsu ini sebagai pelanggaran yang telah diberikan tersebut. Dari berita tersebut diketahui bahwa Bu Eli dan beberapa rumah sakit memberikan vaksin palsu pada bayi yang efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan bayi. Adapun sanksi untuk Rumah Sakit Harapan Bunda diberikan kepada anggota manajemen yang terlibat, kata Kepala Dinas Kesehatan DKI. Vaksin mengandung virus yang akan melawan virus lainnya di dalam tubuh. Dengan kata lain, vaksin dapat membuat daya tahan tubuh seseorang menjadi lebih baik. Namun jika vaksin yang diberikan ternyata tidak mengandung virus yang memadai untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tentu saja akan berdampak negatif pada kesehatan. Akibat pelanggaran tersebut, bidan tersebut melanggar berbagai pasal seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengedar vaksin palsu yang disebutkan dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya pada pasal 197 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Dalam kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa bidan yang memberikan vaksin palsu tersebut melanggar berbagai kode etik profesi bidan, seperti kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, dan kewajiban bidan terhadap profesinya. Akibat dari kelalaian tersebut, bidan yang bersangkutan dan rumah sakit yang terlibat diberikan sanksi berupa pencabutan izin praktek pada bidan tersebut. Etika perlu dimiliki seorang pelayan kesehatan agar mereka dapat diarahkan secara tepat menuju tujuannya, yaitu membantu memilih dan mengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Etika mampu membuat pelayan kesehatan sanggup menghadapi ideologi dengan kritis dan objektif sehingga mereka tidak mudah terpancing. Sebagai praktisi pelayanan, bidan, dokter, dan juga para pelayan kesehatan lainnya haruslah berusaha menjaga perkembangan praktik berdasarkan fakta yang ada secara legal dan profesional. Sekian dari penjelasan saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.